Di video sebelumnya kita sudah melihat apa itu inheritance atau konsep pewarisan pada Java. Di video kali ini kita akan melihat apa yang terjadi ketika kita mempunyai data atau metode dengan nama yang sama pada anak kelas kita atau subkelasnya. Karena kita tahu ketika kita memanggil nama atau datanya, dia otomatis akan melihatnya di kelas parent-nya. Sekarang kita akan melihat kasus jika namanya sama. Kita akan buatin umur dengan nilai yang berbeda agar kita bisa melihat perbedaannya, dan kita akan mencoba print nilainya. Saya sudah buat objek herbivora-nya, umur. Ketika kita coba print, yang terprint adalah 20 bukan 12. Teknik ini kita sebut overriding. Jadi ketika kita punya data atau metode dengan nama yang sama, dia otomatis akan menjalankan apa yang ada di kelasnya sendiri terlebih dahulu. Jika namanya tidak ada atau namanya berbeda, baru dia akan melihat di kelas parent-nya. Jadi kalau kita mau membuktikan untuk metode, misalnya kita sudah membuktikan untuk data biasa. Misalnya kita punya get umur di sini. Kita akan mengembalikan angka 25 misalnya. Jadi get umur sendiri tidak ada hubungannya dengan umur, dia hanya akan mengembalikan angka 25. Kita akan membuktikan bahwa yang dipanggil adalah get umur ini. Jadi di sini kita jalankan adalah get umur. Kita coba play. Kita akan melihat angka 25 karena yang dijalankan adalah metode yang ini. Untuk mengakses data atau metode ketika namanya sama, kita menggunakan kata kunci super. Jadi misalnya saya ingin mengambil umur di kelas utama, saya tinggal menulis super.umur. Jadi ketika kita jalankan, umur yang kita akan lihat adalah umur di sini, yaitu 12. Ini untuk data. Kalau ingin mengambil metode, berarti kita tinggal super.get_umur. Tapi nanti kalau teman-teman mencoba mengaksesnya dari sini, kita akan mendapatkan error. Kenapa? Kita sudah belajar static sebelumnya. Method main adalah metode static. Kita tidak bisa menggunakan kata kunci this dan juga kata kunci super. Tidak bisa kita gunakan pada metode static. Artinya kita harus mengaksesnya dari luar. Misalnya kita punya void test di sini. Kita bisa menggunakan tes ini untuk memanggil get umur. Jadi misalnya kita ingin print sesuatu di sini. Print line. Kita ingin print hasil dari umurnya, tapi tentu get umur yang kita inginkan adalah dari yang utama. Untuk itu kita menggunakan kata kunci super seperti ini. Lalu dari sini kita sudah bisa memanggil tes seperti biasa, tapi tentu bukan super, tapi H. H adalah objek herbivora kita. Kita lihat masih ada error di sini. Tentu kita tidak mau print, kita hanya mau panggil seperti biasa. Jalankan, kita akan melihat angka 12, jadi seperti ini. Kita membuat objek, lalu menjalankan metode tes. Kita akan lihat metode tes kita ini, dia akan print super get umur, berarti get umur bukan dari get umur sini, tapi dengan kata kunci super, dia akan melihat pada kelas parent, yaitu umur ini, dimana hanya mengembalikan umur dari ini, yaitu 12. Makanya kita dapat 12 di sini. Kita sudah melihat dua kegunaan super, yaitu pada data dan metode. Sekarang kita akan melihat kegunaan super pada constructor. Constructor, untuk teman-teman yang belum lihat, kita juga sudah ada videonya. Untuk membuat constructor, cukup dengan namanya saja. Lalu seperti fungsi biasa, misalnya di sini kita akan menyeting umurnya. Jadi kita tidak akan beri nilai langsung. Kita akan buat this.umur sama dengan umur. Kita akan mengoper parameter di sini seperti ini. Jadi nanti ketika kita memanggilnya, kita akan mengoper umur ini pada umur yang di sini. Di sini kita lihat kelas kita error karena dia juga akan otomatis meminta constructor pada kelas herbivora. Jadi kita akan buat constructor juga dengan nama yang sama tentunya, herbivora. Lalu di sini kita akan hilangkan ini karena kita sudah tidak menggunakannya. Juga ini.
kita akan lakukan hal yang sama. This umur sama dengan umur. Kita akan adain umur juga di sini. Tapi yang akan kita lihat adalah penggunaan kata super pada konstruktor. Untuk itu kita harus menggunakannya di awal pada konstruktor di anak kelas kita harus menggunakan langsung kata super di sini, diikuti dengan parameternya. Jadi misalnya kita punya 20 di sini. Maka sekarang ketika kita mencoba mengakses get umur ini, kita akan mendapatkan nilai 20. Jadi cara mengakses konstruktor pada parent cukup dengan kata super diikuti dengan parameternya. Kita akan buktikan. Tentu dia butuh nilai di sini, kita akan beri 12, tapi itu tidak penting, karena yang akan kita lihat sekarang adalah 20. Jadi dia akan menjalankan h.test, ketika tes dijalankan, dia akan mencari metode super, atau metode pada parentnya get umur, di mana get umur mengembalikan umur, dan kita tahu pada konstruktor dia sebelumnya sudah dijalankan secara otomatis, kita sudah mengoper nilai 20 di sini, pada saat super, dia otomatis mencari konstruktor di kelas parentnya atau kelas utamanya, di mana dia mengoper nilainya di sini 20, lalu 20 kita beri nilai pada umur ini. Jadi ketika kita mencoba mendapatkan umur di sini, kita sudah mendapatkan nilai 20. Jadi kalau pusing nggak apa-apa, memang agak ribet, silahkan diulang-ulang videonya, tapi itu dia konsep inheritance dan cara mengakses kelas atau data dengan nama yang sama pada kelas utama kita. Semoga jelas, sampai jumpa di video berikutnya.